Soal yang pertama, materi tentang silogisme, yaitu penarikan kesimpulan. Jadi, kalau kita lihat di nomor 1 ini ada dua premis, premis yang pertama dan premis kedua. Ada rumus yang digunakan dalam menyelesaikan penarikan kesimpulan ketika diketahui dua buah premis seperti ini, yaitu yang pertama, jika premis pertamanya itu berbentuk P maka Q, terus premis kedua berbentuk Q maka R, maka nanti kesimpulannya bisa kita ambil adalah, lihat deh, yang pertama si Q sama ya. Jadi kalau dalam matematika nanti bisa kita buat ini P maka R, gitu ya. Nah, siapa P-nya Kak? P-nya adalah yang ini. Saya anak yang rajin. Siapa R-nya Kak? Yang terakhir, orang tua akan bahagia. Maka kesimpulannya adalah, jika saya anak yang rajin, maka orang tua akan bahagia. Jawabannya adalah yang C. Yuk, yang kedua ini bentuknya adalah premis pertama dan premis kedua dia tidak lengkap, tidak P maka jika P maka Q dan jika Q maka R, bukan seperti itu. Tapi ini berbeda. Dia punya jenis yaitu modus ponens. Ada beberapa modus ya. Nah, misalnya itu gimana Kak? Formatnya itu begini. Jika P yang pertama, premis pertama itu P maka Q, and then premis kedua itu adalah langsung P aja, tidak ada yang lain, maka nanti kesimpulannya ini adalah yang belum ada adalah si Q-nya. Nah, ini gampang banget ya. Coba kita aplikasiin ke soal. Siapa P-nya, Kak? P-nya itu Reja berusaha lebih giat, Q-nya itu adalah ia akan berhasil. Nah, lihat deh di sini. Ini P ya. Reja berusaha lebih giat, maka harusnya di sini dilengkapi dengan Q. Q-nya siapa? Q-nya adalah ia akan berhasil. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C, ia akan berhasil. Nah, sekarang ini cukup beda karena dia sudah mengandung tidak lagi bentuk P maka Q, Q maka R gitu ya. Tetapi ini dia sudah mengandung proposisi partikular, yaitu sebagian dari seluruhnya. Maka coba kita cek. Di sini ada kata semua, di sini ada kata sebagian. Setiap kita ketemu soal yang ada mengandung kata sebagian, kalimatnya ada mengandung kata sebagian, maka nanti kesimpulannya pasti yang ada sebagiannya. So, yang B, yang D ini pasti salah antara A, C, sama E. Kemudian gimana ngeceknya Kak? Kita cek ya. Kita bisa buat gambarnya juga ya. Semua bentuk gratifikasi tidak terpuji. Berarti saya bisa bikin semua itu ada di dalam lingkaran. Gratifikasi, ini semua gratifikasi karena semua berarti di dalamnya. Maka tidak terpujinya itu ada di luar. Tidak terpuji. Terus yang kedua, sebagian menteri menerima gratifikasi. Menteri menerima gratifikasi. Wah, begini ya. Maka yang cocok ini adalah yang A, sebagian menteri terpuji. Kita nggak ada bahas yang terpuji ya. Yang kita bahas adalah tidak terpuji ya. Sehingga ini pasti salah. Yang C, sebagian menteri tidak terpuji. Wow, bisa jadi ya. Kita cek lagi yang E, sebagian menteri menerima gratifikasi. Kita bukan simpulkan menjadi menerima gratifikasi karena di sini sudah soalnya menerima gratifikasi ya, gitu. Jadi ini pengulangan sehingga jawabannya adalah C. Nah, biasanya dari grafik ini dan tabel ini kita bisa dapat jawabannya. Oke, kita lihat yuk. Pertanyaannya apa? Berapa waktu dekomposisi yang mungkin untuk popok sekali pakai? Keterangannya ada dikasih di awal. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Berarti popok ini nanti ini lebih lama dari plastik, tapi dia kurang dari kulit sintesis. Kulit sintesis. Maka yang cocok adalah kita lihat yuk. Plastik itu berapa tahun ya? Plastik itu kan dia selama 400 tahun ya, yang ini ya. Berarti di 400 tahun, sementara kulit sintesis itu 500 tahun ya. Maka kita bisa isi di sini popok itu nanti dia lebih dari 400 tahun, ya kan? 400 tahun, tetapi nanti ini kurang dari 500 tahun. Oh, sehingga jawabannya mana nih? Yang antara 400 dengan 500 ini pasti salah. Yang tiga ini. Yang ini udah kelebihan sehingga jawabannya pasti yang delta. Nomor 5. Pertanyaannya berdasarkan grafik, manakah pernyataan yang salah? Nah, teman-teman harus ini dulu ya, yang salah pertanyaannya. Maka kalau yang salah ditanya, harus kita cek yang pertama, jumlah kasus COVID-19 di Australia kemungkinan bertambah. Lihat deh, kan dia cuma kasih tahu nih, di Australia sekarang kondisinya nih 800 nih. Ada kemungkinan nggak bertambah? Ada dong. Kenapa? Karena semuanya tuh lagi pada naik, pada tinggi-tinggi gitu ya. Maka dia jawabannya bisa jadi ini benar ya. Sementara kan yang ditanya yang salah ya. Yang B, kasus terbanyak COVID saat Eropa menerapkan lockdown ditemukan di Italia. Benar nggak? Yang terbanyak di Italia. Wah benar, Italia tertinggi 7,4. Maka ini jawaban benar, bukan jawaban salah. Yang C, selisih jumlah kasus antara negara Belanda dan Norwegia lebih banyak dibandingkan. Oke, kita hitung dulu yuk. Belanda dengan Norwegia katanya selisihnya berapa nih? Teman-teman cek yuk. Belanda itu berapa?
Belanda itu di 959, ya kan? Sementara Norwegia itu ada di 489. Ya, sehingga kita lihat selisihnya ini adalah 470. Kita cek satu lagi tuh. Pertanyaannya adalah negara Australia dengan Denmark. Austria dengan Denmark. Denmark itu berapa ya? Austria itu dia menengkati titik 800, ya kan? Dia di 800, Denmark itu di 262. Sehingga ini selisihnya adalah 538. Bener nggak katanya? Selisih yang pertama ini katanya lebih banyak dibandingkan yang kedua. Salah ya, karena harusnya 470 lebih kecil dong dari 538, bukan lebih banyak. Sehingga jawabannya adalah yang C. Berdasarkan gambar, apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2018 impor daging ayam menurunkan? Impor itu artinya dari luar dimasukin ke dalam ya. Artinya kita menerima pemasukan pengiriman dari negara-negara lainnya gitu. Maka apa yang terjadi kalau menurun yang masuk ke dalam negeri? Kita cek yang A. Kinerja neraca perdagangan Indonesia tidak mengalami defisit. Lah salah. Kalau kita kekurangan impor maka nanti ini kan mengalami defisit harusnya ya, bukan tidak mengalami, maka ini salah. Yang B, jumlah ekspor daging ayam asal Indonesia meningkat. Loh masa kita aja kekurangan gitu ya, berkurang untuk impornya, kok jadi kita yang ekspor tinggi gitu. Harusnya malah jadi semakin dikit dong diekspor. Kenapa? Karena dipakai untuk dalam negeri ya. Maka ini juga salah kesimpulannya. Yang C, permintaan pasar akan daging ayam peternak mandiri meningkat. Bener ya, kalau misalnya dari luar itu makin dikit masukin ke dalam, maka yang lokal yang akan diberdayakan. Sehingga banyak permintaan terhadap peternak-peternak lokal dari Indonesia. Sehingga jawabannya ini pasti yang C. Ketujuh, ini pernyataan benar atau salah. Jadi harus hati-hati baca teksnya sekarang. Tadi kita gambar, sekarang kita ke teksnya. Teman-teman, saya sarankan kalau menjawab bentuk pernyataan seperti ini, baca dulu pertanyaannya baru nanti kita ke teksnya. Kita cek yuk, pertanyaannya apa sih? Paragraf di atas termasuk paragraf apa? Wah, ada deduktif, induktif, persuasif, atau deskripsi, atau induktif, deduktif. Nah, teman-teman ingat lagi ya, induktif itu berarti apa, deduktif itu berarti apa. Kalau deduktif, D, ini kan di luar ya, maka nanti dia itu berarti kalau bentuk yang deduktif ini nanti paragrafnya itu kesimpulannya itu ada di awal ya, di awal, sementara induktif ini nanti di paragraf atau di bagian kalimat akhir ya. Nah, apa itu persuasi? Berarti dia semacam ada ajakan-ajakan untuk kita melakukan sesuatu. Apa itu deduktif induktif? Berarti ada di awal dan di akhir. Apa itu deskriptif? Berarti dia menggambarkan sesuatu gitu ya. Ada penggambaran sesuatu objek misalnya. Nah, kita lihat yuk. Dari paragraf ini termasuk apa? Kita cari dulu di manakah dia gagasan utamanya. Kita cek kalimat pertama sama yang terakhir aja. Era persaingan dunia kerja semakin kompetitif saat ini. Yang terakhir itu, itulah kenapa penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan untuk menambah kompetensi di dunia kerja. Maka kan ini kan cuma pengantar di awal aja ya. Semakin kompetitif. Kenapa kompetitif itu? Jawabannya itu ada di yang terakhir sebenarnya. Itulah kenapa penguasaan bahasa Inggris sangat diperlukan. Jadi gagasan utamanya itu sebenarnya dia mau bilang penguasaan bahasa Inggris ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena era persaingan dunia kerja semakin kompetitif gitu. Jadi ini tuh penjelasannya gitu ya. Maka dia dapat gagasan utamanya itu ada di akhir ya, sehingga jawabannya adalah induktif. Nomor 8, ini semacam teks yang berisi beberapa paragraf. Nanti ini untuk menjawab 3 soal, nomor 8 sampai nomor 10. Jangan baca teksnya dulu, karena kita nggak tahu apa yang ditanya, nanti kita bisa salah fokus. Jadi menghemat waktu, teman-teman, yuk kita ke pertanyaannya dulu ya, supaya kita bisa identifikasi mana letak jawabannya itu di mana. Itu cara tercepatnya. Kita lihat nomor 8. Berdasarkan paragraf 1. Nah, kan ini enak ya. Kita udah tahu nih, oh berarti sekarang sasaran nomor 8 ini paragraf 1 saja. Pernyataan yang benar yang mana? Kita baca cepat yuk. Paragraf 1 itu apa sih isinya? Paragraf 1. SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya, terampil dan bermutu. Masih harus menghadapi rentetan panjang persoalan bla bla bla. Idealnya sekolah SMK didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dan teknis dimiliki sementara justru tercatat memberikan pengangguran tertinggi. Dapat ya poinnya, berarti oh SMK ini nanti punya daya pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu. Kita lihat yuk pilihannya. Yang pertama, lulusan SMK ini dapat mengembangkan
kemampuan teknisnya saya sudah berasal di dunia kerja. Ada nggak sih tadi dibahas seperti itu? Tidak ada dibahas seperti itu, maka ini bukan jawabannya. Yang B, lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Benar ya, lulusan SMK lebih banyak pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikannya lainnya. Karena di sini dikasih tahu tadi, sementara SMK tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Wow, maka jawabannya nomor 8 adalah yang B. Nomor 9, benar atau salah? Simpulan paragraf pertama itu, tadi kita udah baca nih, kita bisa simpulkan ya. Jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik, tadi ada ya di atas ya, penyumbang tenaga kerja terbaik, yaitu mana sih kalimat yang menggambarkan itu? Lulusan SMK sudah terbukti merupakan manusia terampil dan bermutu. Yang B-nya itu benar nggak sih? Tapi yang A-nya nih, lulusan SMK terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu. Benar ya? Tadi ada disebutkan di awal, di sini, sumber daya manusia terampil dan bermutu. Maka dia cocok ya, fit. Maka jawabannya itu adalah yang nomor 10 ini. Berdasarkan paragraf 2, penurunan lulusan SMK yang tidak terserap pada kerja mulai dari tahun sebelum 2019 sampai tahun 2019. Nah, teman-teman ini hati-hati ya. Sebelum 2019 sampai tahun 2019. Kalau kita lihat paragraf keduanya itu ada beberapa yang persen, langsung cek dulu ya kata-kata persen nih, ada beberapa persen ya. Ini juga sama ini juga ya. Nah, Kak yang mana Kak jawaban yang cocok? Kita lihat yang persen pertama. Tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. 5 tahun terakhir, tadi kan dia nggak bilang 5 tahun ya. Kita cek yang kedua. Ini kan lulusannya sebesar. Yang ini berarti bukan ini ya, karena kita butuhnya yang ada kata penurunan. Ini ada penurunan, yang ini turun 0,82%. Pada Agustus 2019 turun 0,82% dari tahun sebelumnya. Maka yang paling cocok itu adalah yang ini ya, karena kalau yang ini katanya untuk 5 tahun, sementara yang bawah ini kan ya harusnya cuma 1 tahun ya, karena dari tahun sebelumnya sampai tahun Agustus 2019. Maka jawabannya 0,82. Kita cek apakah ada 0,82? Iya, jawabannya yang bravo.